sini saya membuat modul bahasa Indonesia kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3 untuk keterampilan berbicara kelas 1 SD. Penulis saya sendiri, Anggun Citya Dewantari, NIM 2019-33147 dari kelas 3D Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini terdapat peta konsep, tema 1, subtema 3, aku merawat tubuhku. Yang pertama, materi membaca, kedua, materi kosakata, ketiga, materi struktur, keempat, materi menulis, kelima, materi pragmatik, dan yang terakhir, keenam, apresiasi sastra. Tujuan pembelajaran membaca. Dalam bahan pembelajaran membaca, siswa dapat mengerti dan memahami bacaan cerpen yang sederhana, tidak terlalu panjang, dan ada gambarnya yang menarik, agar siswa mencerna tentang huruf-huruf suatu kata dan juga kalimat di dalam cerpen tersebut. Selain itu, tujuan lainnya adalah siswa dapat mengungkapkan atau mengatakan dengan lafal yang benar dan jelas. Kosakata. Dalam bahan pembelajaran kosakata, siswa dapat memahami atau mengenal kata-kata yang dianggap baru di dalam bacaan cerpen tersebut. Contohnya, kata konkret maupun abstrak. Setelah itu, siswa dapat menyebutkan artinya dan juga siswa diminta mencari lawan kata dari cerpen tersebut, supaya siswa dapat mengerti lebih mendalam tentang kosakata yang telah dipelajari. Struktur. Dalam bahan pembelajaran struktur ini, siswa dapat menganalisis unsur-unsur dari kata cerita cerpen yang berjudul Sakit Perut. Guru mengungkapkan beberapa kata yang terdapat di cerpen yang nantinya siswa akan mengerti dengan suatu suku kata atau proses dalam pengenalan kata tersebut. Yang keempat, menulis. Dalam bahan pembelajaran menulis, siswa dapat menuliskan kembali pengalamannya tentang menjaga kesehatan terhadap diri sendiri. Bisa dituliskan langkah-langkah maupun sebuah kalimat dengan kata atau kalimat sendiri. Tujuannya supaya siswa dapat memahami cara menjaga kesehatan diri sendiri dan juga dapat berpikir tentang kegiatan apa yang terdapat dalam menjaga kesehatan untuk dirinya sendiri. Di sana, guru juga memberikan sebuah gambar, siswa dapat juga mendeskripsikan gambar tersebut. Yang kelima, pragmatik. Dalam bahan pembelajaran pragmatik, siswa dapat mempraktikkan berdialog dengan teman di depan kelas. Dari berdialog tersebut bertujuan untuk melatih keterampilan berbicara pada siswa, sehingga siswa tersebut dapat terbiasa dalam berbicara dan lebih berani lagi untuk membaca di depan kelas. Apresiasi sastra. Dalam bahan pembelajaran ini, siswa dapat memahami puisi yang telah dibuat, lalu mempraktikkannya dengan cara menghayati setiap bait puisi, serta mampu memparafrasekan puisi tersebut menjadi sebuah kata. Kompetensi inti. Kompetensi inti memahami pengertian faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. Kompetensi dasar. Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek atau berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana, dan atau eksplorasi lingkungan. Petunjuk belajar. Petunjuk belajar membaca. Guru membacakan materi yang telah dipelajari. Setelah itu, siswa harus menyimak ketika guru sedang membacakan materinya. Jika ada yang tidak paham atau belum dimengerti, siswa bisa bertanya kepada guru agar belajar dapat dipahami. Keempat, siswa sudah menyimak materi yang diberikan oleh guru. Setelah itu diberikan tugas evaluasi secara praktik.
yang nantinya akan dipraktikkan oleh siswanya. Keenam, dalam pembelajaran ini guru akan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Salah satunya yaitu metode ulang ucap, metode bertanya menggali, dan juga metode melanjutkan. B. Kosakata. Guru membacakan materi yang telah dipelajari muridnya. Setelah itu, siswa diwajibkan untuk menyimak ketika guru sedang membacakan materi tersebut. Jika ada yang tidak paham oleh materinya, maka siswa tidak bertanya kepada guru agar pembelajaran dapat dipahami dengan baik oleh siswanya. Setelah itu, siswa juga menyimak materi yang dibacakan oleh guru. Nantinya siswa akan diberikan evaluasi mengenai kosakata yang akan dipelajarinya. Dalam pembelajaran keterampilan membaca ini, guru akan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Salah satunya yaitu metode ulang ucap, metode bertanya, dan juga metode menjawab pertanyaan. Struktur: guru membacakan materi yang telah dipelajari oleh muridnya. Yang kedua, setelah itu siswa diwajibkan untuk menyimak ketika guru sedang membacakan materi tersebut. Ketiga, jika ada kata atau kalimat yang tidak paham, coba tanyakan pada guru yang membimbingnya kalian, agar pembelajaran yang dapat dipahami dengan baik oleh siswa masing-masing. Setelah itu, materi cerita yang dibacakan oleh guru tersebut nantinya siswa akan diberikan sebuah evaluasi tentang pengenalan suku kata yang nantinya juga akan dijelaskan dan diberikan contoh oleh gurunya. Dalam pembelajaran keterampilan membaca ini, guru akan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Salah satunya yaitu metode bertanya dan metode menjawab pertanyaan. D. Menulis. Guru membacakan materi yang telah dipelajari oleh muridnya. Setelah itu, siswa diwajibkan untuk menyimak ketika guru sedang membacakan materinya. Jika ada kata atau kalimat tidak paham, coba tanyakan pada guru yang membimbingnya. Setelah sudah menyimak materi cerita yang dibacakan oleh guru, nantinya siswa akan diberikan sebuah evaluasi tentang menuliskan kembali kalimat pada cerita tersebut, yang nantinya akan dijelaskan dan diberikan contoh oleh guru. Dalam pembelajaran keterampilan membaca ini, guru akan menggunakan beberapa metode pembelajaran. Salah satunya yaitu metode menjawab pertanyaan dan juga metode melaporkan. E. Pragmatik. Guru membacakan materi yang telah dipelajari oleh muridnya. Setelah itu, guru diwajibkan untuk menyimak ketika guru sedang membacakan materi tersebut. Jika ada kata atau kalimat yang tidak paham, coba tanyakan pada guru yang membimbing kalian, agar pembelajaran dapat dipahami oleh siswanya masing-masing. Setelah sudah menyimak materi cerita yang dibacakan oleh guru tersebut, nantinya siswa akan memberikan sebuah evaluasi tentang dialog. Dalam pembelajaran keterampilan membaca ini, guru menggunakan metode percakapan dan juga metode melaporkan dan metode dramatisasi. F. Apresiasi sastra. Guru membacakan materi yang akan dipelajari kepada si muridnya. Setelah itu, siswa diwajibkan untuk menyimak ketika guru sedang membacakan materi tersebut. Jika ada kata atau kalimat tidak paham, coba tanyakan kepada guru yang membimbing kalian, agar pembelajaran dapat dipahami dengan baik oleh siswanya masing-masing. Setelah itu, sudah menyimak materi yang dibacakan oleh guru, nantinya siswa akan diberikan sebuah evaluasi tentang membacakan puisi di depan kelas, yang nantinya akan dipraktikkan langsung kepada siswanya untuk meragakan puisi tersebut. Dalam pembelajaran keterampilan membaca ini, guru menggunakan metode parafrase dan juga memberi petunjuk. Dalam materi membaca, disajikan sebuah cerita pendek yang berjudul Menjaga Kebersihan Tubuh. Di sini juga terdapat sebuah gambar dan juga dialog sederhana di sini. Lalu ada evaluasi. Tugas murid untuk mengeja kalimat di bawah ini dengan baik dan benar. Contohnya, Tiara semua kukunya panjang dan hitam. Yang kedua,
rambut dino pendek. Metode yang digunakan itu metode ulang ucap, metode pertanyaan menggali, dan metode melanjutkan. Metode ulang ucap mengeja kalimat di bawah ini nantinya akan mengucapkan kembali sesuai apa yang diucapkan gurunya. Contoh ini Tiara, ini Dino, ini rambut pendek. Metode pertanyaan menggali. Coba kalian mendeskripsikan gambar sesuai dengan yang kalian pahami tentang cerita di atas. Di sini ada sebuah gambar seorang guru dengan Tino. Seorang murid akan mendeskripsikan gambar guru dengan Dino tersebut. Selanjutnya metode melanjutkan. Tugas siswa melanjutkan cerita yang disampaikan oleh guru. Di sini ada materi kosakata. Disajikan sebuah cerita pendek yang berjudul Menjaga Kebersihan Tubuh. Di sini juga terdapat sebuah gambar cerita dan juga dialog sederhana. Ini ada juga evaluasi. Nah, sudah memahami cerita dalam itu tunjukkan kosakata di bawah ini. Kosakatanya contohnya itu rambut Tiko sudah pendek, sedangkan rambut Dino panjang. Kalau kalian sudah menemukannya, sekarang coba mencari lawan katanya untuk kalimat di atas. Yang kedua, metode yang digunakan. Metode bertanya. Coba kalian cari lawan kata dari kata-kata di bawah ini. Yang pertama, rambut Tiko sudah rapi. Yang kedua, kuku Tiara kotor sekali. Yang ketiga, airnya harus bersih. Kedua, metode jawab pertanyaan. Nanti guru akan memberi pertanyaan pada siswa terkait dengan cerita di atas. Tugas siswa akan menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Materi struktural. Disajikan sebuah cerita pendek yang berjudul Sakit Perut. Di sini juga terdapat gambar, cerita, dan juga slogan. Slogannya itu berbunyi cuci tangan dengan sabun supaya terhindar dari segala penyakit. Ayo berlatihnya. Tugas siswa mengeja suatu suku kata berikut ini. Yang pertama, guru. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, ini bola. Yang keempat, saya Tiara. Dan yang kelima, Tiara main bola. Metode yang digunakan itu metode bertanya. Nanti tugas siswa kalau sudah tidak paham atau belum paham, dia bisa menanya dari gurunya. Kedua, metode menjawab pertanyaan. Disajikan gambar, siswa menentukan atau menjawab pertanyaan dari gurunya. Di sini ada gambar Tiara yang sedang sakit perut. Menunjukkan gambar di atas yang sedang sakit perut karena tidak cuci tangan sebelum makan. Materi menulis. Disajikan sebuah cerpen sakit perut. Di sana juga terdapat gambar dan juga cerita pendek. Ayo berlatihnya. Tugas siswa menuliskan kembali sesuai pemahaman yang telah dibaca siswa tersebut dengan tepat dan runut. Di sana siswa menuliskan sebuah cerita pendek yang di atas dengan kata-kata yang tepat dan benar. Metode yang digunakan, metode menjawab pertanyaan. Nanti guru akan bertanya kepada siswa terkait dengan cerita di atas. Nantinya siswa akan menjawab pertanyaan dari gurunya. Metode melaporkan. Menampilkan gambar di bawah ini. Tugas kalian mengamati lalu melaporkan gambar tersebut. Materi pragmatik. Disajikan sebuah dialog Doni dan juga Tiara saling
Di sini dia saling sapa juga terdapat di dalam sekolahan. Ayo berlatihnya, siswa dan temannya disuruh mempraktikkan drama sederhana atau dialog sesuai dengan cerita di atas. Nanti siswa akan berdialog dengan temannya atau dengan gurunya terkait dengan pengalaman pribadinya atau silsilah keluarganya. Metode yang digunakan yaitu metode percakapan. Siswa disuruh untuk mempraktikkan dialog sederhana dengan temannya. Yang kedua, metode melaporkan. Di sini terdapat sebuah gambar. Tugas siswa mendeskripsikan tentang gambar di bawah ini dengan tepat dan benar. Selanjutnya, siswa akan berdialog kepada gurunya terkait dengan dialog di atas. Materi apresiasi sastra. Disajikan sebuah puisi tentang kuman. Di sini juga terdapat sebuah gambar kuman. Ayo berlatihnya. Dari puisi di atas, siswa bersama temannya diminta untuk maju ke depan dan mempraktikkan tentang puisi di atas. Metode yang digunakan itu metode parafrase. Tugas siswa mengubah puisi tersebut menjadi sebuah cerita atau paragraf. Terus, metode memberi petunjuk, memberi contoh cara membaca puisi dengan tepat dan benar. Yang tadi parafrase, sesudah menuliskan sebuah cerita, nantinya akan dibacakan oleh siswanya masing-masing. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama sekolah SDN Lembak Laling, mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema diriku, subtema aku merawat tubuhku, kelas 1. Kompetensi inti memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, memelihara, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang B, kompetensi dasar, muatan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.5, mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek atau berupa gambar, tulisan, dan slogan sederhana, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikatornya menyebutkan kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Tujuannya, setelah membaca cerita sederhana, siswa mampu memahami tentang bagaimana cara menjaga tubuhnya dengan baik dan benar. Setelah itu, mendengarkan cerita guru, siswa dapat memahami dan menyebutkan beberapa kosakata yang terdapat di cerita tentang memelihara kesehatan tubuh dengan tepat. Yang kedua, pendekatan dan metode. Pendekatan saintifik dan metodenya yang digunakan itu metode ulang ucap, pertanyaan menggali, bertanya, menjawab pertanyaan, melaporkan, memberi petunjuk, dan juga metode parafrase. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, guru mulai memberikan salam kepada siswanya. Setelah itu, guru memulai dengan berdoa dahulu sesuai agamanya masing-masing. Guru mengabsen siswanya yang sudah hadir secara satu persatu. Guru memberi tahu kepada siswanya materi yang akan dibahas. Guru menginformasikan tentang materi dan evaluasi nantinya yang akan dipelajarinya. Inti, guru memberikan materi cerita sederhana tentang menjaga kesehatan tubuh masing-masing. Guru membacakan materi cerita tersebut, lalu siswa menyimak dan memperhatikannya dengan baik. Ketiga, disajikan sebuah kalimat dari cerita tersebut. Siswa menentukan suku kata lalu membacakannya. Yang keempat, disajikan sebuah kalimat dari cerita tersebut. Siswa bisa menentukan kosakatanya.
Yang keenam, guru membacakan puisi kepada siswa yang nantinya siswa akan memprafasakan puisi tersebut dan lalu membacakannya. Disajikan materi tentang dialog sederhana, siswa dapat berdialog di depan secara baik dan benar. Disajikan beberapa evaluasi tentang kesehatan tubuh, siswa dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Penutup. Sebelum kegiatan belajar ditutup, siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini. Guru menyanyikan lagu anak-anak, dan terakhir kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.